Ya, simak ya informasinya menjelang bulan suci Ramadan yang akan Iya, jatuh pada bulan Februari begitu ya. Seperti apa tentunya kesiapan dari Perumda Pasar Jaya ya untuk menghadapi momen bulan suci Ramadan, dan kita ketahui bahwa salah satu program untuk menjaga stabilisasi harga pangan adalah pasar murah begitu. Nah, sejauh apa mungkin keterlibatan Pasar Jaya dan bagaimana dampaknya kepada harga-harga pangan di iya, Jakarta? terima kasih Mbak Eva. Bahwa Pasar Jaya ini mengelola 153 pasar dan lebih dari 80% atau 120 pasar lebih itu adalah menjual pangan ya. Di samping itu juga melalui Direktorat Perkulakan dan Retail kami memiliki kurang lebih 115 gerai. Salah satunya juga kami punya Jagrosir di Pasar Induk Ramat Jati, termasuk juga di Jagrosir di Pulau Seribu. Nah, selain kita melaksanakan kegiatan pangan murah bersubsidi, juga kita melaksanakan program pasar murah berkeliling ya. Pasar murah yang kita adakan di berbagai tempat yang selama tahun 2025 kita selenggarakan kurang lebih 967 kali. Dan itu sangat baik sekali animo masyarakat, bahkan ada yang juga kegiatan itu diinisiasi oleh RT maupun RW. Jadi kita hadir ke lokasi tersebut untuk melaksanakan kegiatan pasar murah. Oke, nah sejauh ini evaluasi dari program pasar murah ataupun juga pangan murah ini seperti apa sih Pak? Begitu apa mungkin tantangan dan juga kendala di lapangan sejauh ini? Iya, terima kasih Mbak Eva. Bahwa 115 gerai yang kita miliki itu memang belum menyentuh ke seluruh kelurahan ya. Jadi pasar murah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta sendiri. Selain program khusus yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI, yaitu pangan murah bersubsidi. Nah, evaluasi kami bahwa banyak permintaan dari masyarakat yang menginginkan di lokasinya atau RT RW-nya atau kelurahannya itu di Pasar Jaya agar melaksanakan kegiatan pasar murah. Bahkan ada yang permintaan yang bisa 1 atau 2 kali. Maka di tahun 2026 ini coba akan kita tingkatkan frekuensinya Ya. dari 967 kali, insya Allah itu bisa 2 kali lipat lah, kurang lebih 1.800 kali nanti di tahun 2026. Oke, baik. Tadi selain permasalahan distribusi ya Pak yang Ya. menjadi tantangan begitu ya, ada beberapa kritik juga menyebutkan sebetulnya bahwa pasar murah ini masih belum tepat sasaran ataupun juga masih bersifat temporer begitu ya. Tadi seperti yang Anda sampaikan, sehingga akhirnya memang nanti akan dilakukan lagi dengan interval Ya, yang lebih betul. sering begitu. Nah, tapi Betul. seperti apa mungkin tadi ya untuk menjawab bagaimana agar program ini bisa lebih tepat sasaran seperti apa? Iya, program ini ada yang diinisiasi sama Pasar Jaya sendiri, ada yang atas permintaan aparat ya. Dalam hal ini kelurahan, kecamatan, bahkan Pak Wali Kota juga. Ada ya juga inisiasi dari warga. Semua aspirasi dari semua pihak itu kita akan tindak lanjutin dengan kegiatan pasar murah. Dan selama kami melaksanakan pasar murah, animonya sangat luar biasa ya. Bahkan itu juga tercermin dari antusias warga dan nilai rupiah yang kita atau barang yang terjual di kegiatan pasar murah itu sendiri. Saya kira itu sangat cukup baik lah. Oke, baik. Perbedaan harga begitu Pak antara secara normal dan harga barang-barang yang dijual di pasar murah ini Iya, seperti jadi apa? harganya memang kita kan BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah, kemudian utamanya adalah selain yang penting nggak rugi ya, Ya. dan yang kedua adalah bisa melayani masyarakat itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana ini peran pemerintah yang ditugaskan kepada BUMD Pangan, salah satunya Pasar Jaya. Kami juga berkolaborasi dengan BUMD lain seperti Dharma Jaya maupun Food Station. Bahkan juga kami berkoordinasi dengan BUMN Pangan seperti Bulog maupun RNI. Oke, baik, baik. Nah, kita ketahui bahwa program pangan bersubsidi di Jakarta ini kan melibatkan beberapa komoditas strategis ya, Betul. seperti beras, kemudian daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, dan lain sebagainya begitu. Nah, seperti apa Pasar Jaya bisa memastikan bahwa komoditas-komoditas tersebut tersedia di setiap pasar melalui pedagang? Ya, makasih Mbak Iva. Jadi program pangan bersubsidi ini adalah program khusus yang didesain oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian 3 BUMD pangan itu menjadi salah satu pelaksana di lapangan ya, tentunya bersama Bank DKI selaku penyedia sistem informasi. Nah, kegiatan ini memang tidak dilaksanakan di pasar Mbak Iva, tapi dilaksanakan di gerai-gerai Pasar Jaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami mengajukan usulan
Misalkan untuk tahun 2026 ini sebanyak 107 lokasi. Dari 107 lokasi itu yang akan segera kita lakukan mulai tanggal 21 besok ya kalau nggak salah ya. Sekarang tanggal 20 ya. Tanggal 21 besok itu akan segera mulai. Kemudian komoditinya itu disuplai dari 2 BUMD pangan kita yaitu Dharma Jaya dan Fustesan. Kegiatan itu rutin sudah beberapa tahun dan insya Allah kita bisa laksanakan dengan baik. Oke, baik. Secara umum begitu ya Pak Sumanto ya, ketika kita berbicara berkaitan dengan mekanisme pemantauan pasokan dan juga harga pangan di pasar-pasar yang dikelola Pasar Jaya seperti apa sih Pak? Apalagi mungkin special treatment yang akan dilakukan begitu menjelang bulan suci Ramadan. Ya, terima kasih Mbak Eva. Jadi sebenarnya setiap hari pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu ya bersama BUMD Pangan ya termasuk Pasar Jaya itu selalu melakukan pemantauan, monitoring bahkan action apa yang akan dilakukan. Nah, itu tercermin dengan pertama setiap minggu kita melaksanakan monitoring mingguan ya. Ada namanya tim TPID Provinsi DKI Jakarta yang mengadakan rapat setiap minggu untuk bisa memastikan hal-hal apa yang terjadi selama 1 minggu itu. Kemudian yang kedua, Pasar Jaya itu juga melaksanakan monitoring harga. Ada 48 pasar yang kita monitoring setiap hari. Kurang lebih ada 37 komoditi. Kemudian dari 37 komoditi setiap jam 10 itu harus diupload ke dalam sistem namanya Info Pangan Jakarta. Jadi Info Pangan Jakarta itu sebenarnya milik bersama, milik TPID Provinsi DKI Jakarta. Gitu. Baik. Selain monitoring tersebut juga kita melaksanakan ya pangan murah bersubsidi itu tadi. Yang berikutnya adalah kita melakukan pangan murah berkeliling tadi ya pakai mobil ke lokasi-lokasi sehingga masyarakat Jakarta itu bisa lebih menjangkau ya. Selain pergi ke pasar, tapi juga bisa beli pangan murah di lokasi pangan murah bersubsidi, pangan murah yang kita adakan berkeliling di lokasi-lokasi tertentu. Oke, baik. Nah, memasuki awal tahun 2026 kita ketahui juga bahwa cuaca khususnya di DKI Jakarta begitu ya Pak ya, kita melihat cuaca juga tidak terlalu baik begitu ya, hujan besar, kemudian juga ini terjadi selama berhari-hari begitu ya, sehingga ini juga akan berpengaruh mungkin kepada akses ya untuk tadi penyediaan komoditas-komoditas yang utamanya juga berasal dari luar Jakarta untuk masuk ke Jakarta begitu. Nah, dari proses distribusi ini di tengah cuaca yang buruk begitu ya, seperti apa sih Pak sebetulnya antisipasi ataupun juga kondisinya sejauh ini? Ya, terima kasih. Jadi selama ini Pasar Jaya sudah melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak ya, dengan vendor-vendor penyedia produk-produk pertanian di daerah. Bahkan selama ini juga kita melaksanakan kerjasama antar daerah ya Mbak Eva ya, termasuk baik B2B sendiri maupun yang diinisiasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ada juga yang namanya kerjasama mitra praja utama ya, di mana Pasar Jaya dan BUMD Pangan itu menjadi salah satu bagian yang penting gitu. Kemudian juga terlepas dari wilayah Jakarta ini kita memiliki Kepulauan Seribu. Di Kepulauan Seribu pun juga kita melaksanakan pengiriman mingguan ya. Ya biasanya 2 minggu sekali ya, tapi khusus untuk mendekati bulan Ramadan ini kita lakukan pengiriman komoditi pangan itu 1 minggu sekali gitu. Oke.